Bab 11. Bisma terbangun oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Dengan kesadaran belum 100% pulih, dia berjalan membuka pintu. Di baliknya tidak ada siapa-siapa, membuat bulu kuduknya berdiri. "Ibu, Lin?" Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah maupun di dapur. Pintu kamar ibu dan adiknya pun masih tertutup. Apa aku bermimpi? Bisma bersiap menutup kembali pintu kamarnya. Akan tetapi tangannya berhenti ketika sudut matanya tidak sengaja melihat sesuatu di pojok ruangan. Kain putih sedang berdiri membelakanginya. "Apa itu?" tanyanya dalam hati sambil menelan ludah. Rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Dia memutuskan untuk perlahan mendekati kain putih yang seperti terbang itu. Jaraknya tinggal 2 meteran lagi. 1 meter, dengan jantung berdebar, Bisma perlahan meraih kain putih. Tanpa ia prediksi, kain itu terbang menghantam sampai terdorong beberapa meter ke belakang. "Ah! Ah!" Bisma menjerit. Kain itu terbang entah kemana. Tidak terlihat olehnya yang masih terkejut dengan apa yang terjadi. "Ada apa, Bisma?" tanya ibunya yang keluar dari kamar. Beberapa detik kemudian disusul oleh adiknya. "Ada apa, Kak?" Mata Bisma melihat sekeliling rumah. Dia tidak menemukan apa yang sedang dicari. "Kamu kenapa berteriak kayak tadi?" tanya Isop untuk kedua kalinya. "Tidak apa-apa, Bu. Tadi ada tikus ke kaki, jadinya kaget." Bisma nyengir. Matanya masih melihat sekitar. "Kirain ada hantu," ucap Herlin sambil balik kanan masuk kembali ke kamarnya. "Tidur lagi sana, masih malam." "Ya, Bu." Pintu kamar dikunci. Bisma duduk di pinggir kasur. Dia masih memikirkannya. Kain tadi apa? Apakah itu hantu? Berbagai macam pikiran memenuhi otaknya. Rasa kantuknya kembali datang, membuatnya merebahkan kembali di kasur. "Ah!" teriak Bisma ketika membuka mata lalu melihat kain putih jatuh dan menutupi wajahnya. Setengah menit kemudian Isop membuka pintu. "Ada apa lagi, Nak?" "Tidak apa-apa, Bu." Jantung Bisma masih berdebar. Isop masuk kamar anaknya duduk di sampingnya. "Kamu mimpi buruk?" tanyanya dengan lembut. Dia mengangguk, lebih tepatnya bukan mimpi buruk tapi kejadian buruk. "Kamu mimpi apa?" "Ada kain putih terbang, Bu. Terus mau menyerang aku." Isop menyembunyikan wajah terkejutnya. Dia bersikap tenang. Tidak lama setelah itu, terdengar suara ketukan pintu tanda suaminya sudah pulang. Isop langsung berjalan ke pintu depan, menarik tangan suaminya untuk cepat masuk kamar. Dia menceritakan apa yang didengar dari Bisma pada suaminya dengan suara pelan. "Itu tidak mungkin. Kain kapannya aku simpan dalam peti dan dikunci," kata Abbas dengan suara pelan supaya tidak terdengar keluar. Tetapi Bisma melihatnya, lalu terbang ke arah dia. "Bukannya kata dia itu mimpi?" "Aku rasa bukan. Dia benar-benar melihatnya. Coba kamu lihat apakah kain itu masih ada." Abbas membuka lemari. Di belakang tumpukan baju ada peti kecil yang dibuat khusus olehnya dari kayu. Dia mengeluarkannya. Gembok masih di sana, masih terkunci. "Lihatlah, masih terkunci," kata Abbas sambil memperlihatkan peti itu ke istrinya. "Coba buka." Abbas langsung membuka gembok peti kayu itu dan mendapati kain kapan masih ada di dalamnya. Dan terlihat rapi. Tidak ada tanda-tanda digunakan atau diambil. "Lihat,"
Masih sama seperti aku lipat kemarin. Abbas memasukkan kembali kain itu ke tempatnya, lalu menguncinya. Terus, apa yang dilihat Bisma? Mungkin dia berhalusinasi. Jangan biarkan dia penasaran. Anggap saja itu seperti mimpi, seperti apa katanya. Isop mengangguk. Dia balik kanan, lalu keluar kamar. Abbas memasukkan kembali peti itu ke belakang baju. Menutup lemari. Tidak lupa menguncinya. Dia sangat mengantuk, beberapa kali menguap. Semalaman tidak bisa tidur karena diajak main gaple sama yang lain sebelum berkeliling ditambah banyak minum kopi. Sepertinya aku harus tidur, ucap Abbas sambil menguap, lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Matanya perlahan menutup. Beberapa detik kemudian dia sudah pergi ke alam mimpi. Abbas, kamu akan menerima akibat dari perbuatanmu. Suara lelaki yang entah dari mana asalnya membuat Abbas tersadar dari tidur dan mendapati sudah pukul 8 pagi. Suara itu sangat jelas terdengar seperti ada di depannya. Hanya saja dia tidak bisa melihatnya. Pintu dibuka. Isop masuk kamar. Ada Pak RT, Pak. Katanya ada kerjaan. Abbas tidak berkata apa-apa. Dia langsung turun dari ranjang, berjalan keluar. Pak RT sedang duduk di ruang tamu bersama Abbas. Mereka mengobrol. Di meja ada teh dan goreng pisang. Abbas membelinya tadi dari warung gorengan. Ternyata Pak RT mengajak Abbas untuk bekerja membersihkan kebunnya, memotong rumput dan lain-lain. Dengan senang hati saya menerimanya, Pak, kata Abbas dengan wajah senang seperti biasa ketika dia diajak kerja sama orang. Dia tidak lupa kalau di lemarinya ada uang puluhan juta. Pekerjaan itu dia ambil supaya ada kegiatan dan tidak ada yang curiga. Terlebih lagi Pak RT sering membantunya. Jadi rasanya tidak enak kalau harus menolak. Kita makan dulu, Pak, kata Isop yang datang dari arah dapur. Ayo, Pak, kita makan sama-sama, tambah Bisma. Jadi enak, ucap Pak RT sambil tersenyum. Mereka berjalan ke meja makan yang sudah tersaji ikan asin, tempe goreng, sambal, dan lalapan. Setelah basa-basi sebentar, mereka pun menikmati hidangannya.